مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب مار بن عبد الرحمن اللطاس يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من ساربوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الفاتحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب راتب كتب الإرشاد وغسل بلاد الحبيب عبد الله بن علي وحداد
وصول مفهوم أن الله يتقسم برحمته والمغفرة. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kali itu ba'di ikutin anak kita baca kitab Aqidatul Mujmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi awal udah ana salam ya. Qala al-musannif Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ini perlu kita ingat. Jadi yang ngarang itu namanya siapa? Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Karena salah satu kita bikin kumpul di sini salah satunya buat tabarruk. Tabarruk itu artinya mengambil berkah. Tabarukan, ngambil berkah. Berkah itu apa? Ada yang tahu berkah? Kayaknya udah sering ana ngomong juga. Berkah itu namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau ada orang sebelumnya dia maksiat, sebelumnya sholatnya bolong-bolong, tapi setelah dia dapat berkah, maksiatnya jadi hilang. Sholatnya yang tadi bolong-bolong jadi rajin. Makanya kalau misalnya kita makan, biasanya ada doa tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, bikin yang engkau rezekikan kepada kami itu berkah. Nah, artinya berkah gimana? Ya habis makan itu, yang tadinya orang yang enggak rajin sholat tiba-tiba jadi rajin sholat, ziyadatul khair. Atau dalam hal-hal yang lainnya, mungkin saja keberkahan itu ada pada rezeki. Misalnya akhirnya yang tadinya hartanya dikit, karena ziyadatul khair tambah hartanya ya. Tapi ini kelihatannya hartanya nggak tambah-tambah. Walaupun hartanya kelihatan nggak tambah, tapi kebaikan yang ada pada harta itu bertambah. Karena ada gini, orang tua kita zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu itu kerjanya apa kira-kira? Ada yang kerja jualan kelapa, benar gak? Jualan kelapa itu dia nggak pakai motor, nggak pakai mobil, tapi pakai sepeda zaman dulu tuh. Pakai sepeda, bawa 10 kelapa,
jalan dari rumahnya ke Tanah Abang. Mungkin ada jaraknya 5 km atau lebih. Dia jalan pagi habis subuh, terus habis itu ke pasar, kelapanya ditaruh satu-satu. Atau bahkan ada yang pagi-pagi dia cuma modal cangkul. Dia cangkul-cangkul tanaman-tanaman, bertani, ya. Dia tani dan sawahnya itu, ladangnya itu bukan punya dia, punya orang lain, tapi dia garap dengan izin orangnya, dia tani, dia hasilkan, akhirnya dijual, ya. Itu kelihatannya hasil dikit, cuman berkahnya luar biasa. Kita lihat orang-orang zaman dulu, kalau di Betawi itu kita udah kenal kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, itu rata-rata pada punya kontrakan, benar apa benar? Punya kontrakan, ada yang 3, 9, 10. Tapi kerjaannya kelihatannya nggak kerja, tapi kok Masya Allah punya kontrakan bisa banyak, tanahnya luas. Tapi coba kita bandingkan sama orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ada misalnya namanya wakil rakyat, gajinya gede 30 juta misalnya. Gajinya 30 juta. Gede apa dikit tuh? Sama orang yang jualan kelapa, kira-kira jauh gak perbedaan? Jauh. Tapi apa? Gajinya 30 juta, hidupnya itu gak cukup-cukup. Kredit mulu, tau kredit. Beli barang ini cicilan, Shopee Pay, Pay Later. Padahal lebih kaya daripada kakek-kakek yang jualan kelapa. Dan itu kakek-kakek yang jual kelapa, dia naruh 10 pagi. Dia pulang sore ke rumah, mungkin aja yang jual cuma 3 atau 4 atau 5. Sisanya dia bawa pulang. Secara rasional itu nggak bakal hidupnya, nggak bakal cukup. Tapi apa? Allah yang cukupin. Walaupun hartanya sedikit, tapi Allah berkahkan hartanya. Ziyadatul khair, tambah kebaikan pada hartanya. Sehingga apa? Sehingga orang zaman dulu selain tanahnya luas, kontrakannya ada, itu anak-anaknya juga banyak. Bener gak? Ada yang anaknya, kakek-kakek kita zaman dulu, anaknya ada yang 12, ada yang 9. Nggak dipungkiri. Zaman sekarang apa? Orang gaji 5 juta. Punya rumah kecil apa gede? Kecil, minimalis, kelihatannya rumah mewah, tapi kecil. Anaknya berapa? 2, istrinya 1. Kalau zaman dulu, ini kita ngutip sejarah ya. Zaman dulu kakek-kakek kita mungkin ada yang ngalamin kakek begitu. Punya istri ada yang 2, ada yang 3, bener gak? Punya anaknya banyak tuh. Dari istri pertama anaknya 9, istri kedua anaknya 5 gitu. Terus apa? Tanahnya luas. Kerjanya ngapain? Jualan kelapa. Kok bisa? Karena berkah. Ya termasuk juga kita hadir di sini salah satu tabarruk. Cari berkah. Berkah dari siapa? Berkah dari salah satunya adalah pengarang kitab Aqidah Ahlul Islam ini. Namanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ana sebelumnya juga ada cerita. Beliau itu orang alim. Ya, punya karangan banyak, salah satunya yang sering kita baca Wirdul Latif. Ada juga Ratibul Haddad. Nanti kalau antum bisa amalin. Kita lihat sekarang yang kemarin kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Jadi beliau ini nulis karangan, nulis kitab, tapi seolah-olah seperti zikir artinya. Jadi kalau kita tahu artinya, ini seolah-olah kayak zikir, kayak kitab Wirdul Latif, kayak kitab Ratibul Haddad, kayak puji-pujian kepada Allah. Tapi sebenarnya adalah kitab akidah yang isinya adalah intisari agama. Intinya agama itu di akidah. Yes, ilmu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah Tuhan yang satu. Ini singkat, padat dan benar-benar padatnya, ya. Jadi ajaran yang dibawa dari dulu Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam itu adanya di zaman Nabi Muhammad. Ya, ada nama Islam di zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Saleh, agamanya apa mereka? Namanya agama tauhid. Ya, entah apa nama agamanya, yang penting mereka satu. Yang didakwahkan oleh mereka adalah beriman kepada Allah yang satu. Ditanemin dari dulu tuh tunggal. Tuhan itu tunggal, nggak ada lebih daripada 2 Tuhan. Nah, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalimat yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu bukan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah doang. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat sebaik-baiknya yang diucapkan oleh Rasulullah dan juga nabi-nabi sebelumnya. Ya.
udah disebut tuh la ilaha illallah. Jadi ajaran intinya dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya dulu Nabi Adam itu dakwah namanya agamanya apa? Nabi Isa agamanya apa? Entah apa nama agamanya, tapi yang mereka ajarkan adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu sempat ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pemikir keras, ya. Dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Bapaknya Bani Israel. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Bani Israel, bapaknya para anbiya, para nabi. Nah, kita lihat teman-teman semua, kalau misalnya ras paling pintar di dunia sekarang itu adalah rasnya Israel, ya. Jadi orang yang pemikir secara IQ-nya paling pintar itu adalah rasnya suku Israel. Ya. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya Bani Israel. Pinternya kurang pintar apa Nabi Ibrahim? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sekelilingnya, satu kampungnya semuanya pada nyembah berhala, yang banyak nama berhalanya. Ada berhala yang paling besar, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Bahkan di setiap rumah ada berhalanya masing-masing. Ya. Dikatakan bahkan berhala itu orang soleh udah meninggal, orang soleh. Mungkin bisa Nabi Allah meninggal kemudian dijadikan patung disembah-sembah, ya, oleh mereka. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun bapaknya sendiri nyembah berhala, Nabi Ibrahim berpikir, siapa Tuhan yang sesungguhnya? Tuhan itu nggak mungkin banyak, ya. Dan Tuhan itu nggak mungkin patung. Akal Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir keras. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari ngelihat kepada malam, ngelihat malam ke langit. Dia ngomong sama langit, siapa Tuhan yang sebenarnya? Tuhan ini nggak mungkin patung, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya dilihat Tuhan siapa, dia nemuin satu benda yang sangat bermanfaat, dan kalau nggak ada benda itu manusia sengsara. Apa itu? Dilihat bulan. Kalau misalnya nggak ada bulan, maka dunia itu gelap. Bisa nyalain api gak? Bisa, tapi kalau nggak ada bulan, gelap gulita. Akhirnya nyari korek aja, nyari pelita, nyari buat nyalain api nggak bisa. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan, ini yang paling bermanfaat. Akhirnya ditungguin, ngerenung Nabi Ibrahim, namanya tafakkur, mikir. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan, terus sampai tiba-tiba datang waktu fajar. Datang waktu fajar, bulannya lama-lama hilang, muncul matahari yang lebih terang. Nabi Ibrahim mikir lagi di situ, dia bilang, itu yang tadi bukan Tuhan berarti, karena dia kalah sama cahaya yang ini, maka ini adalah Tuhan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapat wahyu mengatakan bahwasanya Tuhan yang hak, yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam udah diutus jadi nabi, Nabi Ibrahim yang paling fenomenal itu Nabi Ibrahim menghancurkan ada satu tempat ibadah, ada berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi disisain satu yang paling gede berhalanya, disisain sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu disiksa, dihancurin, kemudian disisain satu, kampak yang dipakai Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan itu digantung di leher patung yang paling besar. Ketika itu semuanya geger, siapa kira-kira yang menghancurkan? Dan tidak ada lain orang yang benci kepada berhala itu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya semuanya menunduk kepada Nabi Ibrahim, dipanggil Nabi Ibrahim di sidang. Dibilang, siapa yang ngancurin? Nabi Ibrahim bilang, coba. Dan Nabi Ibrahim di situ bohong apa enggak kira-kira? Nabi Ibrahim kira-kira bohong apa enggak? Rasul itu punya wajib sifat 4. Nanti kita belajar. Ya, tapi ini bocoran sedikit. Sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, fatwana, tabligh, amanah. Siddiq itu artinya apa? Jujur, terpercaya. Ya. Kalau Nabi jujur, maka kalau misalnya dia bohong, itu bukan Nabi. Jadi pertanyaan, Nabi Ibrahim alaihissalam bohong apa enggak kira-kira? Ternyata Nabi Ibrahim enggak bohong. Kalau kita lihat lagi teks dalam Al-Quran, itu Nabi Ibrahim enggak bilang, saya enggak menghancurkan. Tapi Nabi Ibrahim bilang, coba kamu tanyakan sama patung yang lebih besar. Jadi Nabi Ibrahim enggak bilang kalau misalnya saya enggak ngancurin gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilangnya, coba tanya sama patung lebih besar. Mungkin dia tahu karena dia yang megang kampaknya. Nah, lalu muncullah pemikiran di situ, orang-orang yang menyembah berhala itu bilang,
bahwasanya patung-patung ini nggak mungkin bisa ditanya. Yuk masuk. Karena apa? Patung ini nggak mungkin bisa ditanya karena dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar dan nggak bisa ngerespon. Nanya patung sampai kapanpun dia nggak bakal bisa jawab. Muncul rasional itu dibalikin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu sembah sesuatu yang tidak bisa kasih kamu manfaat, tidak bisa mendengar kamu, tidak bisa berbicara dengan kamu, tidak bisa memanfaatkan kamu dan juga tidak bisa memberikan kamu bahaya. Ya, oleh karena perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Abraham dengan apa tuh? Dibakar hidup-hidup. Dan ternyata yang bayangan kita selama ini bakarnya biasa aja, ternyata luar biasa. Jadi kalau antum ngelihat YouTube lagi-lagi ngelihat YouTube-nya, coba cari yang manfaat. Contohnya itu tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata itu dari antar gunung Nabi Ibrahim dirempar. Ya, jadi ada satu ketapelnya tingginya mungkin segede gedung ini. Jadi ketapelnya tinggi, Nabi Ibrahim ditarik di situ, di jauh di ujung lagi satu bukit. Jadi ada 2 bukit gitu. Satu bukitnya lagi itu disiapin api, dibakar, Nabi Ibrahim dilempar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar di api, itu kira-kira bentar apa lama? Setahu kita bentar ya. Ternyata itu ada suatu riwayat yang bilang dibakarnya itu 7 hari 7 malam. Tapi Nabi Ibrahim itu nggak ngerasain kepanasan, justru ngerasain dingin. Ya, dingin di surga ngerasain. Karena apa? Api itu miliknya Allah. Ya, api itu milik Allah dan api nggak mungkin bangkang sama Allah. Ya, lagi-lagi dalam Yasin dijelaskan idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu, Allah tinggal bilang jadilah maka jadilah. Jadi api yang tadi sifatnya panas karena ada kekasih Allah yang masuk dalam api tersebut, Allah bilang kepada api, zat kamu yang tadinya panas berubah jadi dingin, jadi menyejukkan. Akhirnya ternyata dari apinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar itu sekarang jadi danau. Nanti antum lihat di internet, danau bekas atau sisa daripada pembakaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dibakar, tapi apinya itu berubah jadi danau. Sampai sekarang danaunya masih ada. Dan di danau itu ada ikan. Dan sampai sekarang ikannya dikeramatkan. Ada banyak yang bilang kayu-kayu yang bekasan bakaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu berubah jadi ikan. Jadi yang tadi kayu buat bakar Nabi Ibrahim, berubah kayunya jadi ikan. Ya, itu sampai sekarang masih ada. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, mereka cuma membawa satu ajaran. Apa itu? La ilaha illallah. Satu Tuhannya. Adapun hukum syariat yang lain berubah-berubah. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad, itu minum khamar masih boleh. Sampai ada sahabat-sahabat itu pelarangannya ada beberapa kali. Jadi sahabat itu dulu masih boleh minum khamar. Ayat yang pertama kali turun bilang, janganlah kamu mendekati sholat selama kamu masih mabuk. Jadi boleh mabuk, tapi apa? Kalau mau sholat jangan mabuk. Itu pertama. Kedua, mulai dilarang. Ketiga, mulai tegas larangannya. Yang khamar kena hukum cambuk. Ya. Kalau makan yang haram-haram, misalnya babi, itu kena dosa, tapi tidak kena had di dunia. Tidak kena hukum cambuk atau apa lain sebagai macamnya. Tapi khusus khamar, ya, dia haram, kena dosa dan juga di dunia dihukum. Jadi kalau pakai hukum-hukum Islam seperti di Aceh itu ada orang mabok ketahuan, itu dihukum. Ya, entah berapa kali pecutan tergantung hakim, ya. Alhamdulillah wahdah. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang mana Allah itu satu. Yuk masuk. Jadi Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan satu hal dalam karangan yang pertama kali mau ditekankan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan juga dikatakan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Ini ada 2 poin. Ya. Yang pertama, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad memulai karangannya itu dengan kalimat hamdalah. Nah,
Kalimat hamdalah ini kita juga sering bilang sebagai kalimat basmalah, kan? Kalimat hamdalah ya. Jadi kalimat hamdalah dengan kalimat basmalah itu hampir mirip-mirip. Jadi setiap ada karangan, setiap ada tulisan, itu alangkah baiknya diawali dengan kalimat alhamdulillah atau bismillah, ya. Karena apa? Karena ada hadisnya Rasulullah SAW, sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka suatu itu terputus, terpotong. Nah, termasuk kita mau nulis surat kepada kedua orang tua, kalau bisa sebisa mungkin selipkan bismillah atau alhamdulillah, ya. Atau mungkin mau nulis suatu karangan, nanti antum kalau udah nulis punya karangan, awalnya pakai alhamdulillah atau bismillah. Yuk masuk silakan. Jadi banyak ulama-ulama, setiap ulama itu kalau memulai karangannya itu pertama dengan kalimat hamdalah, yang kedua dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di kitab ini dikatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Adapun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah rahmatnya bagi Rasulullah. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun teksnya itu mendoakan Rasulullah, tapi sesungguhnya itu mendoakan diri kita sendiri. Jadi mendoakan kepada Rasulullah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita yang ketiban rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ingat Rasulullah itu punya sifat salah satunya apa? Siddiq. Pasti jujur, enggak mungkin bohong, ya. Dan perkataan Rasulullah enggak mungkin ingkarin janji. Itu sifat-sifatnya Rasulullah, nanti kita akan pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya, man shalla alayya salatan fa sallallahu alaihi bi asra. Orang yang salawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu alaihi bi asra, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali salawat. Maknanya kalau kita sekali mendoakan Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, mencurahkan rahmatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi teksnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu alaihi biha asran, maka Allah yang akan bersalawat kepada dia 10 kali salawat. Artinya diturunkan 10 kali rahmat. Sementara Imam Abdullah bin Ali al-Haddad bilang satu rahmatnya Allah itu sudah mencukupi nikmat dunia, ya. Jadi Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu bilang ada 100 rahmat. Allah itu ada 100 rahmat. Dan yang diturunkan di dunia ini baru satu rahmat. Berarti simpan ada beberapa rahmat yang Allah simpan. Ada 99 rahmat, dan itu akan disimpan nanti bagi seorang mukmin nanti di akhirat akan diberikan. Tapi di dunia rahmatnya yang Allah turunin baru satu. Tapi walaupun rahmat yang diturunin baru satu, nikmatnya seolah-olah bagi kita udah luar biasa. Nah, itu adalah yang pertama, poin yang kita ambil, bahwasanya ulama dan kita harus mencontoh setiap menulis sesuatu diawali dengan hamdalah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholawat. Dan juga dikatakan wa alihi, dan juga pada keluarganya. Alangkah baiknya kalau bersalawat itu diselingkan kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarganya Rasulullah? Keluarganya Rasulullah ada tiga macam, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah macam namanya maqamuz zakat, ya. Maqam zakat. Dalam fikih, dalam ilmu zakat, keluarga Rasulullah itu adalah keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Atau simpelnya yang biasa kita kenal sekarang sebagai habaib. Jadi kalau zuriyat Rasul, habaib itu keluarga Nabi, tapi secara zakat. Maka zakat itu, nanti ini sebenarnya pembahasan panjang. Kita itu nggak boleh memberikan zakat kepada keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Itu nggak boleh. Jadi habaib itu nggak boleh dikasih zakat. Ya, tapi itu dalam bidang zakat. Yang kedua ada namanya dalam bidang kebiasaan. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makom yang kedua, tingkatan kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluargaku itu adalah setiap mukmin yang bertakwa. Jadi kalau orang mukmin bertakwa itu dianggap sebagai keluarganya Rasulullah.
Dan yang ketiga adalah maqamud doa. Ini adalah kedudukan dalam doa. Dalam doa seperti sholawat ini, yang dimaksud keluarga Rasulullah itu adalah setiap mukmin, mau dia bertakwa, mau kagak, mau dia bermaksiat, mau dia rajin ibadahnya, asalkan dia seorang mukmin, maka dia termasuk dalam doa ini. Dia adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, berarti itu doain semuanya orang-orang yang mukmin, termasuk kita juga. Wasahbihi wasallim, dan juga kepada para sahabatnya. Ada berapa syarat sahabat Rasulullah? Ada yang tahu gak? Syarat menjadi sahabat Rasulullah ada berapa? Ada yang tahu? Syarat sahabat Rasulullah itu dulu anak bilang pernah ada 4. Tapi ternyata setelah anak belajar lagi, ternyata naik, syaratnya jadi 6. Kok bisa kayak gitu? Iya, syaratnya jadi 6 karena dirinciin lagi. 4 boleh gak Ustadz yang kemarin? Boleh. Cuman lebih rinci lagi, itu jadi ada 6. Apa aja? Yang pertama, dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngelihat Rasulullah. Jadi ada namanya dulu orang hidupnya sezaman Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman, patuhnya kepada orang tua luar biasa. Dia pengen banget ketemu sama Rasulullah, tapi kata orang tuanya lagi sakit, tinggal satu ibunya tinggal satu-satunya, dia nggak punya orang ayah lagi, tinggal ibunya doang, udah tua, sakit-sakitan. Dia bilang, jangan ke Madinah, temenin ibu dulu. Dia pengen banget ketemu Rasulullah, cuman kata ibunya jangan, dia nurut. Akhirnya apa? Gara-gara baktinya kepada kedua orang tua, dijuluki sebagai rajulun majhulun fil ard. Orangnya gila di dunia. Di dunia dia kagak dikenal sama siapa-siapa. Enggak ada yang kenal sama Uwais Al-Qarni di dunia dulu. Tapi apa? Ma'rufun fis sama. Tapi di langit namanya Uwais Al-Qarni ini masyhur, terkenal. Bahkan dikatakan artis superstarnya langit tuh Uwais Al-Qarni. Karena apa? Baktinya kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama tadi apa? Melihat Rasulullah. Oh iya, Uwais Al-Qarni ini dia nggak bisa ngelihat Rasulullah. Karena apa? Nggak boleh sama ibunya. Ya. Jadi dia dikatakan sahabat apa bukan? Bukan. Karena apa? Nggak pernah ngelihat Rasulullah. Itu yang pertama, harus ngelihat Rasulullah. Yang kedua, syarat seorang itu menjadi sahabat, dia melihat Rasulullah keadaannya dia sedang muslim. Dia muslim, dia beriman kepada Rasulullah. Misalnya ada orang, seseorang dia non muslim, dia kafir, ngelihat Rasulullah, dia ngelihat Rasulullah tapi keadaannya kafir, bukan muslim. Tiba-tiba udah selesai ngelihat Rasulullahnya, tiba-tiba dia masuk Islam, baru masuk Islam, dan sejak dia masuk Islam nggak pernah lagi dia ngelihat Rasulullah, maka dia bukan sahabat. Paham sampai sini? Paham ya? Ada dua tuh, yang pertama ngelihat Rasulullah, yang kedua ngelihatnya itu kondisinya udah Islam. Yang ketiga, ngelihatnya itu adalah fil ard, di bumi ngelihatnya. Ya, jadi bukan ngelihatnya di langit. Jadi para malaikat yang ketemu Rasulullah di langit, itu dia nggak termasuk sahabat. Tapi ada juga malaikat yang datang ke bumi ngelihat Rasulullah. Contohnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam itu dikatakan sebagai sahabat. Jadi sahabat itu bukan manusia aja, Jibril juga bisa sahabat. Ya, pokoknya semuanya yang masuk kategori ini sahabat. Fil ard, dia ngelihatnya di dunia, bukan di langit. Yang ketiga, fi hayatih, ngelihatnya di zamannya Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah jasadnya sudah meninggal. Maka mulai ketika Rasulullah meninggal, tidak ada lagi yang namanya sahabat. Ya, sudah putus sahabat. Pendaftarannya udah habis. Ya. Jadi zaman dulu, di zaman Rasulullah masih hidup, masih ada potensi buat jadi sahabat. Terus yang kelima itu adalah yang kelima tadi dulu, anak harus diingat-ingat dulu yang terakhir pokoknya dah. Yang kelima nanti anak lengkap, anak kasih tahu. Pokoknya sih dasarnya 4 itu udah lengkap. Yang terakhir, yang keenam adalah dia mati dalam kondisi muslim. Kalau matinya kafir, maka dia bukan sahabat. Jadi afdol bagi kita kalau nulis sesuatu, yang pertama pakai hamdalah, yang kedua pakai sholawat.
dan sholawat alangkah baiknya selain kepada Nabi Muhammad SAW juga kita sertakan wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa ba'du, berkata musannif radhiyallahu ta'ala, fa inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, wa na'taqidu, dan juga kami meyakini, mentakkidkan, wa nu'minu, dan kami percaya, wa nukinu, dan kami meyakini, wa nashhadu, dan juga kami bersaksi. Apa itu? Alla ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Tuhan Allah itu satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahun adimun, yang mana Allah itu adalah Tuhan yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang paling agung. Ya. Malikun kabirun, raja yang paling besar. Ya, raja yang paling besar. La rabba siwahu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illa iyah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau nggak salah bilang, secara logika manapun yang namanya Tuhan itu pasti satu. Sekarang kita harus tahu dulu apa definisi Tuhan. Ya, dan tahu gak itu definisi Tuhan? Tuhan itu adalah suatu zat, bukan zat kimia, bukan ya. Zat yang mana zatnya itu tidak ada sifat kekurangan pada dia. Adanya apa? Sifat sempurna. Ya. Jadi suatu zat yang tidak ada kurangnya dan dia diliputi dengan sifat sempurna. Itu adalah Tuhan. Maka mustahil Tuhan ada dua, ada tiga mustahil. Anggaplah kita misalnya kita mempercayai ada dua Tuhan. Misalnya dua Tuhan ini kemungkinannya misalnya ya, Tuhan A menguasai bumi, Tuhan B menguasai langit. Maka apakah dia bisa dibilang Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Yang Tuhan bumi tidak bisa menguasai langit, dan Tuhan langit tidak bisa menguasai bumi. Maka mereka punya sifat cacat, punya sifat kekurangan, nggak boleh jadi Tuhan. Oke, kalau misalnya mereka nggak begitu, mereka nggak bagi-bagi, nggak ada Tuhan bumi, nggak ada Tuhan langit, mereka jalan bersamaan. Mereka berdua Tuhan langit dan Tuhan bumi. Apakah mungkin juga? Oke, kita lihat kemungkinan berikutnya. Kalau misalnya mereka berdua langsung, mereka nggak pisah-pisah, ya, mereka nggak misah, maka maksudnya begini, mereka nggak membagi kekuasaan, mereka gabung. Misalnya mereka mau menciptakan siapa? Tovan misalnya. Misal Tuhan ini mau menciptakan Tovan, ada dua kemungkinan lagi: ciptain bareng-bareng, nyatuin kekuatan bareng, nyiptain, atau ganti-gantian. Tuhan pertama yang nyiptain Topan, Tuhan kedua nyiptain dia, Tuhan ketiga nyiptain dia, Tuhan yang selanjutnya nyiptain dia, ntar satu lagi nyiptain ini, dua Tuhan yang nyiptain ini. Kalau misalnya gantian-gantian kayak gitu, ini juga artinya Tuhan punya sifat cacat. Karena dalam kaidah ilmu mantik itu ilmu logika. Jadi ilmu tauhid tidak bisa lepas daripada ilmu mantik. Dalam ilmu mantik dikatakan adalah ijadul maujudat minal mustahilat. Mengadakan sesuatu yang sudah ada itu hukumnya mustahil. Maksudnya begini, misalnya ini ada casing handphone. Casing handphone ini udah ada kan, maka dia nggak bisa dibikin lagi. Bisa dibikin lagi, cuman kembarannya, benar gak? Yang serupa ini udah ada, nggak bisa dibikin lagi karena ini esensinya tunggal, satu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Misalnya topan udah ada, maka Tuhan yang satu nggak bisa bikin topan lagi karena udah ada. Mustahil bikin sesuatu yang sudah ada. Nah terus kalau kan ada mainan misalnya casing ini kan ada ribuan, iya, casingnya sama, maksudnya kembaran yang diciptain, tapi satunya ini nggak bisa diciptain lah lagi. Makanya ketika ada dua Tuhan, dia ganti-gantian nyiptainnya, satu nyiptain Topan, maka kekurangan, kecacatan yang Tuhan yang satunya lagi. Kenapa dia nggak bisa nyiptain Topan? Karena Topan udah diciptain sama Tuhan yang pertama. Ya, kalau pusing pikirinnya nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Yang penting satu, mustahil Allah itu, Tuhan itu ada lebih dari satu, tuh mustahil. Ya. Kemudian dikatakan Allah itu mempunyai sifat juga qadimul azal. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya qadim, ya, tidak baru, tapi emang udah ada dari dulu. Daimun abadi. Allah Subhanahu wa taala itu selain adanya awal,
akhirnya juga terakhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala kekal. La btidaa li awwaliyatihi. Tidak ada perawalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permulaan pada awalnya Allah Subhanahu wa taala. Walantihaa li akhiriyatihi. Tidak ada pengakhiran. Tidak ada penghabisan bagi akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ahadun somad. Allah itu satu-satunya tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan dan juga lam yalid, tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan. Ya, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu hal pun yang sebanding sama Allah. Jadi kalau ada yang nanya, mungkin enggak Allah nyiptain sesuatu yang setara dengan Allah, yang sama kekuatannya sama Allah? Ini pertanyaan orang bodoh. Pertanyaannya mustahil. Maka jawabannya apa bagi orang-orang yang bertanya seperti itu? Gampang, jangan dijawab. Mahfuzatnya kita udah belajar, tarkul jawabi ala jahil jawabuh. Udah nggak perlu dijawab orang begitu. Karena nggak mungkin, karena nanti sebenarnya ini ribet jelasinnya untuk kelas antum. Tapi untuk kalau antum udah agak gede sedikit, Anda bisa jelaskan kenapa Allah mustahil nyiptain sesuatu yang setara dengan Dia. Ya. Kenapa Allah nggak bisa? Bukan Allah nggak bisa, Allah maha kuasa. Cuman mustahil bagi Allah ada sesuatu yang sama Allah Subhanahu wa taala. La syabihalah. Tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, wala nadir. Enggak ada yang menyerupai dan juga tidak ada yang sama. Walaisa kamitsli syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan juga maha melihat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan kalau Allah itu berbeda dengan setiap makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu enggak sama dengan manusia, Allah enggak sama dengan makhluk. Allah enggak punya tempat, Allah enggak punya bentuk, ya. Allah enggak perlu waktu, Allah enggak perlu tempat, ya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah tabaruk kita, walaupun mungkin banyak yang enggak paham, tapi intinya satu, Allah itu tunggal, satu, ya. Tidak ada Tuhan lebih. Dan yang kedua adalah Allah tidak menyerupai sesuatu. Semoga kita keluar daripada perkumpulan kita kali ini, Allah tidak membiarkan kita keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ghufuri lil 'abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala ma yaji imama wa li anbiya khitama wa ala lalil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal wasairil khilani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa juda
وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت والله ما فيك لقوم طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.